Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam Mesbah Keluarga. Tapi malam ini kita hanya akan memuji dan meninggikan namanya. Untuk itu mari jemaat Tuhan yang terkasih, kita siapkan hati kita, kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Dan malam ini kita mau berdoa buat negeri kita, Indonesia. Ya Tuhan, ampuni negeri kami Tuhan. Kembalikan negeri kami Tuhan ke dalam pangkuan-Mu. Lepaskan kesesakan bangsa kami Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Amin. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Kami mau berdoa Tuhan, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah. Mari kita katakan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami. Ampuni Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami. Ampuni negeri kami Tuhan, dan umat-Mu yang di atasnya nama-Mu merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Mu, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Tuhan
pulihkan, inilah doa kami. Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Dan pulihkan kembali negeri kami. Pulihkan kembali dan pulihkan kembali negeri kami. Oh, ya Tuhan, lepaskanlah segala kesesakan Tuhan dan pencobaan dalam negeri kami Tuhan. Mampirlah dan dengarlah doa kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku, dengar doa kami. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Angkat Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ya Tuhan, mampirlah dengar doa kami Tuhan. Jangan kau jalan terus. Ini saja andalanku, jasa korbanku. Hatiku yang hancur buatlah sembuh. Mari kita angkat Yesus Tuhan, dengar doa, doaku. Orang lain kau hampiri, orang lain kau hampiri, jangan Yesus Tuhan,
doaku. Orang lain kau hampiri, jangan orang lain kau hampiri, jangan jalanku. Kami bertangan Tuhan, sebab kami terdapat berjalan sendiri Tuhan. Kami tahu kami lemah. Untuk Tuhan, kami perlu firman Tuhan yang dapat menuntun hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangi itu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kami terlalu lemah Tuhan untuk dapat melewati kehidupan yang fana ini Tuhan. Kami sungguh tak sanggup Tuhan untuk berjalan sendiri Tuhan. Tiada orang yang menolong daku. Ku sadar lemah dan letih. Jalan-Mu Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita angkat suara kita. Ku tak dapat jalan sendiri. Tolonglah kami Tuhan, Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Mari kita imani lagu ini. Ku tak dapat jalan sendiri. Tolonglah kami Tuhan, Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangi, sebab ku tak dapat jalan sendiri.
Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali bersama dengan saya di channel YouTube saya. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu firman Tuhan yang saya pikir cukup menarik, yang seringkali juga kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, yang saya beri judul, mungkinkah Yahya Walon itu dipakai Tuhan, ya. Tapi seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah kita atau pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, ya. Terima kasih Tuhan atas anugerah. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul, boleh beribadah kepada Engkau Tuhan, boleh memuji, boleh menyembah Engkau, adalah suatu kesempatan yang luar biasa Tuhan, yang Tuhan berikan buat kami semua. Kini saatnya Tuhan, kami mau duduk di kaki dekat Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami mau buka telinga dan hati kami Tuhan, agar firman yang ditaburkan dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Mari sama-sama yang siap menerima firman Tuhan, kita katakan amin, ya. Baik, kita akan segera memulai pembahasan mengenai judul dari firman ini, yaitu mungkinkah Yahya Walon ini dipakai Tuhan atau sama seperti dengan Saulus, ya. Dan saya yakin hampir banyak sekali jemaat Tuhan terkasih atau orang-orang Kristen yang menjawab tanpa mau berpikir panjang. Dia pasti menjawabnya, ya mungkin saja, ya Tuhan dapat pakai apapun siapapun juga, ya. Jadi inilah pendapat yang saya rasa amat sangat tidak tepat, ya. Jadi mari, saya pasti yakin dan pastikan bahwa pendapat dari jemaat Tuhan ini berasal dari para pengkhotbah atau pendeta yang secara sembarangan, saya katakan sembarangan sekali lagi, menyatakan bahwa Tuhan dapat memakai sembarang orang dengan siapapun. Jadi seakan-akan Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang seenaknya sendiri, yang mau menangnya sendiri. Padahal kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang disiplin, Tuhan yang taat dan patuh pada hukum-hukum Tuhan, ya. Jadi mari nanti sebentar akan saya buktikan bahwa apa yang saya katakan itu adalah benar dan ditunjang dengan ayat-ayat tersebut, ya. Jadi saya harapkan jemaat Tuhan, mari, terutama umat Kristen, ya, mari buka telinga kita, buka pikiran kita, buat hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan yang benar dan tepat, seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan, ya. Sebab seringkali dalam khotbah saya mengatakan bahwa pengenalan Tuhan yang sembarangan itu akan mengakibatkan binasa, ya. Ingat itu, ya. Ya, jadi kalau ditanya alasannya, pasti jawabannya itu bagaimana? Apakah Yahya Walon itu bisa dipakai Tuhan? Oh bisa, contohnya pasti 1000% saya katakan, mereka mengatakan contohnya ada pada diri Saulus, ya. Jadi ini juga yang dalam tanda kutip sekarang saya katakan juga jahat, para pengkhotbah atau pendeta atau siapapun juga yang memberikan label atau memberikan predikat kepada Rasul Paulus itu, yang dulunya bernama Saulus itu, adalah seorang yang jahat, ya. Mari nanti kita lihat, ya. Ya, jadi kalau ditanya ayatnya juga mereka pasti mengeluarkan ayatnya, yaitu di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 dan 2, ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, 2, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem, ya. Jadi dengan ayat itulah maka banyak sekali orang Kristen yang tadi saya katakan, bahkan termasuk pengkhotbah, pendeta, gembala atau siapapun dia juga, lalu memberikan label atau mencap
memberikan predikat kepada Rasul Paulus sebagai orang yang sangat kejam, yang sangat bengis, tidak berperi kemanusiaan, bahkan ada yang menyamakannya dengan seorang teroris dan seterusnya, ya. Padahal dia kalau di dalam ayat tersebut dikatakan di dalam hatinya, ya. Apa arti di dalam hati? Artinya memang perasaan itu atau keinginan itu untuk membunuh murid-murid Yesus itu adalah kuat, ada di dalam perasaan atau dalam hatinya, ya. Namun kita harus ingat itu baru perasaan di dalam hatinya, dia belum melakukan perbuatan itu, ya. Perasaan hatinya itu belum dinyatakan sebagai suatu perbuatan, dan di dalam perjanjian lama ini tidak bisa dikenakan hukuman. Karena kalau di dalam perjanjian lama segala sesuatu itu dianggap berdosa kalau dia sudah melakukannya, ya. Ya, jadi kita lihat bahwa perbuatan-perbuatan yang Saulus lakukan juga bukan sembarangan. Di dalam ayat tadi dikatakan bahwa ia menghadap imam-imam besar untuk meminta surat. Ya, jadi artinya apa? Artinya Saulus ini tidak sembarangan bertindak. Dia bertindak menurut aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Dia meminta surat kepada Mahkamah Agama atau yang dikenal dengan nama Sanhedrin itu, ya. Ya, sebagai suatu legalitas atau landasan hukum jika ia menangkap murid-murid Yesus, ya, terutama yang berada di sekitar Damsyik. Ya, karena apa? Karena mungkin mereka belum mendengar putusan Mahkamah Agama di pusat, yaitu di Yerusalem, yang memerintahkan untuk menangkap dan menjatuhkan hukuman atau mati, yaitu rajam, bagi para pengikut Yesus di sekitar Damsyik. Ya, dengan demikian perilaku Saulus itu akan mendapat dukungan dari imam-imam yang berada di Damsyik. Sebab apabila Saulus tidak mendapatkan atau tidak membawa surat itu, maka jangan-jangan Saulus yang bisa dihukum, karena Saulus kalau menangkap atau menganiayai orang itu dianggap melanggar hukum Taurat. Ya, jadi sekali lagi di dalam melakukan perbuatannya Saulus sudah memenuhi peraturan-peraturan ataupun hukum yang berlaku pada saat itu, ya, yaitu hukum keagamaan di mana dasarnya adalah Taurat, dan hukum masyarakat yaitu surat yang berasal daripada Mahkamah Agama. Jadi berulang-ulang saya mau tekankan bahwa Saulus patuh pada hukum, ya, tidak seperti apa yang kita bayangkan atau yang kita berikan label atau cap tersebut, ya. Saulus tidak ketemu misalnya murid Yesus itu langsung dia menangkap membunuhnya pada saat itu juga. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Saulus akan membawa mereka dari luar kota Yerusalem, ya, dan mereka ketemu, dianggap memang benar-benar pengikut daripada Tuhan Yesus, ditangkap, dibawa ke Yerusalem untuk apa? Untuk diadili terlebih dahulu oleh Mahkamah Agama. Dan ini juga berlaku kita lihat ketika baik Yesus ataupun para Rasul Paulus sendiri ketika mereka akan dibunuh, mereka tidak langsung dibunuh, tetapi mereka diadili terlebih dahulu oleh Mahkamah Agama, ya. Jadi sekali lagi Saulus tidak melakukan hal-hal yang brutal seperti apa yang ada di dalam otak atau benak kita, ya. Itulah yang dimaksud dengan mengancam, ya, bahwa kehidupan murid-murid Yesus itu dapat terancam hukumannya dengan suatu perbuatan hukum, yaitu kalau dinyatakan bersalah maka mereka akan dirajam. Ya, jadi yang menjadi pertanyaan, apakah benar gambaran yang telah dibangun oleh umat Kristen terhadap Saulus itu? Sebagian besar, ya, mungkin tidak seluruhnya, tapi sebagian besar saya berani mengatakan bahwa mereka mencap Rasul Paulus dulunya yang bernama Saulus itu adalah seorang yang penjahat, seorang kelas penjahat, bangsa yang mengatakan penjahat kelas kakap, ya. Ya, sebab kita tahu kalau kita itu memberikan cap atau label pada seseorang tetapi orang tersebut tidak bersalah, maka sebenarnya kita sudah membuat suatu dosa yang besar, ya. Jadi tidak boleh kita sembarangan memberikan cap kepada seseorang bahwa dia adalah pembunuh. Ya, makanya tadi saya katakan
kurangnya pengenalan akan Allah itu bisa membuat umatku binasa. Nah, ini orang Kristen yang malas mempelajari firman Tuhan, yang hanya menangkap sedikit dari pendetanya yang juga salah di dalam memberikan khotbah, lalu pendapat itu dianggap sebagai suatu kebenaran karena banyak sekali pendeta-pendeta di dalam khotbahnya mengatakan hal-hal yang menjelekkan, menuduh Rasul Paulus itu sebagai seorang penjahat. Ya, padahal kita harus tahu bahwa sebelum kita memutuskan untuk menentukan seseorang itu jahat atau berbuat dosa, kita harus lihat dulu dengan teliti, kita harus periksa dulu dengan teliti. Hukum Taurat juga begitu, mengatakan bahwa kalau ada permasalahan harus kita periksa dengan terlebih dahulu teliti. Bahkan mengharuskan minimal 2-3 orang saksi. Kita ingat Yesus pun ketika dibawakan seorang perempuan yang dianggap berzina, Yesus tidak langsung mengatakan, oh iya ini dia berzina, atau sebaliknya, oh iya bebaskan ya. Tidak. Yesus memeriksa kasus tersebut dengan hati-hati, dengan teliti. Ya, kita sebagai orang Kristen juga harus melakukan apa yang seperti Yesus lakukan. Ya, baik. Namun sebelum kita membahas mengenai ini, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu latar belakang sedikit saja daripada Yahya Waloni itu ya. Tentu saya tidak akan membuat pembahasan jadi detail karena tidak penting buat kita, tidak ada sangkut pautnya, tidak akan memberikan berkat sedikit pun kehidupan daripada Yahya Waloni ini terhadap kehidupan orang Kristen. Ya, justru nanti penekanannya jauh lebih banyak saya tekankan pada kehidupan Saulus atau Rasul Paulus yang sudah berganti nama tersebut ya. Ini sangat penting bagi kehidupan orang Kristen, sehingga ketika kita sudah mengerti, sudah mendengar firman ini, kita harus merubah cap atau predikat yang kita berikan kepada Rasul Paulus itu ya. Baik, sekarang kita dulu melihat apa itu mengenai riwayat kehidupan Yahya Waloni ya. Dari namanya saja kita tahu dia ini berarti orang dari Sulawesi Utara ya, mungkin daerah Manado sana ya. Memang kebanyakan mereka di sana termasuk atau terkenal sebagai gudangnya orang Kristen ya, itu daerah sana ya. Saya rasa dan saya yakin juga bahwa keluarga dahulu Yahya Waloni ini ya itu juga orang Kristen ya. Bahkan menurut pengakuannya, dia pernah sekolah di luar negeri, dia pernah jadi dosen, dia pernah sekolah di sekolah tinggi teologi dan seterusnya. Tapi beberapa orang pendeta juga membantah, bahkan menantang Yahya Waloni itu untuk menunjukkan bukti-buktinya. Nah, inilah orang Kristen yang baik, ya, tidak langsung mencap, tapi meminta buktinya terlebih dahulu. Dia sudah menjalankan firman Tuhan. Ternyata memang Yahya Waloni ini tidak dapat membuktikannya. Bahkan ada beberapa orang seperti dia pernah mengatakan pernah di Papua, diperiksa di Papua, tidak ada namanya. Jadi kita bisa menganggap bahwa semua omongan atau penjelasan yang diberikan oleh Yahya Waloni ini adalah tidak mendasar sama sekali, ya. Tetapi hal satu yang agak penting yang kita akan mengakuinya, yaitu bahwa Yahya Waloni ini memang pernah menjadi seorang pendeta, dan ini semua banyak orang yang mengakuinya bahwa memang betul dia itu pernah menjadi hamba Tuhan, ya. Tetapi itu tidak lama, ya. Kenapa? Ya kita tidak tahu, ya. Mungkin Tuhan tidak berkenan pada kehidupan Yahya Waloni, ya. Tuhan kan maha segala-galanya. Ya, mungkin hatinya Yahya Waloni ini tidak sepenuhnya tulus melayani Tuhan, tetapi ada sesuatu yang tersembunyi di dalam hatinya. Tapi ingat, di mata Tuhan tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Ya, tapi saya juga tidak ingin mencap bahwa dia itu bagaimana, ya. Saya hanya mengambil satu kesimpulan saja. Sebab kalau kehidupan seseorang itu berkenan di hadapan Allah, berkenan di hadapan Tuhan, maka dia pasti dipakai Tuhan. Memang semua pendeta atau orang-orang yang dipakai Tuhan itu tidak pernah langsung menjadi besar. Semuanya pasti melalui suatu proses.
Untuk itulah maka kita tahu di dalam Injil atau Alkitab kita juga mencatat yaitu mengenai talenta. Ya, kita lihat di Matius 25 ayat 28 ya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang lain yang mempunyai 10 talenta tersebut. Dan kita juga kalau kita baca mengenai talenta ini, kita tahu bahwa Tuhan memberikan talenta yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Ketika orang itu dianggap oleh Tuhan memenuhi syarat, bisa menyelesaikan banyak masalah, maka Tuhan juga memberikan dia banyak talenta. Ya, untuk dikembangkan tentunya. Tetapi Tuhan juga akan mengambil talenta tersebut barang siapa yang tidak mengembangkan talenta tersebut. Ya, inilah yang menjadi dasar saya, yang saya tafsirkan. Mungkin Yahya Waloni ketika dipercaya menjadi pendeta, diberikan satu talenta, yaitu menjadi hamba Tuhan. Dia tidak mengembangkannya, dia tidak memakainya dengan baik-baik, sehingga akhirnya Tuhan mengambil kembali. Ya, dan kita tahu bahwa akhirnya Yahya Waloni ini pindah ke agama lain ya. Dan sekali lagi buat saya, ya dia mau pindah atau siapapun mau pindah, mau masuk, itu adalah hak azazi daripada seseorang. Tapi yang saya ingatkan kembali bahwa hendaknya agama itu jangan dipermainkan ya. Agama itu hendaknya diputuskan berdasarkan keyakinan daripada hati kita ya. Jangan karena kita nggak dapat berkat kita pindah, karena ada orang yang ngajak kita pindah, karena sesuatu hal yang kita anggap tidak memenuhi keinginan kita pindah agama. Nah, ini kiranya kurang baik kalau menurut saya ya. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana sikap daripada Yahya Waloni ini. Sudah saya bahas memang dalam ini, tapi sedikit kita akan membahasnya pada kesempatan ini. Yahya Waloni setelah beragama Islam, dia juga tidak melakukan ceramah yang menguatkan agama Islam, memberikan apa yang disebut tausiah yang berguna bagi kehidupan orang Islam, untuk mereka menjadi ya imannya lebih kuat, lebih percaya kepada Tuhan, kehidupannya menjadi lebih baik dan seterusnya. Tetapi Yahya Waloni malah dia setiap ceramahnya menjelek-jelekan orang Kristen, menjelek-jelekan Alkitab, menjelek-jelekan Tuhan orang Kristen dan seterusnya. Ya, bahkan dia mengatakan bahwa dialah pakar daripada Alkitab. Ya, dan sayangnya banyak juga umat Islam yang percaya, walaupun tidak semua ya. Ya, yang mendengarkan itu percaya saja. Buktinya apa? Buktinya ceramah-ceramah dia masih banyak yang mau mendengarkan. Walaupun jika dilihat daripada persentase seluruh umat Islam, tentu persentase itu kecil sekali. Ya, jadi sekali lagi, kalau saya melihat atau membandingkan perbuatan-perbuatan Yahya Waloni dengan perbuatan-perbuatan Saulus ini, tentu jauh berbeda. Sebentar akan kita bahas ya. Bagi orang-orang yang sembarangan, sudah juga saya bahas dalam video yang lalu ya, mengatakan bahwa menghina Tuhan orang Kristen, menghina Tuhan Yesus itu adalah dianggap oleh mereka sesuatu yang biasa. Padahal Yahya Waloni ya, sebodoh-bodohnya dia pasti pernah membaca Alkitab, dan dia tahu bahwa ada di dalam Alkitab itu ada ayat yang menyatakan siapa menghujat Allah maka tidak akan mendapatkan pengampunan. Ya, jadi kalau selama ini dia itu dengan sengaja tahu persis, maka saya katakan seperti video saya kemarin ya kan, maka yang saya beri judul kondisi Yahya Waloni itu, maka saya yakin dan percaya dia pasti binasa. Ya, sekali lagi, binasa bukan berarti mati sekarang ya. Binasa artinya dia pasti masuk ke dalam api kekekalan, dia pasti masuk ke dalam neraka. Ya, jadi sekali lagi kita mau katakan bahwa kalau banyak orang Kristen yang mengatakan, wah Yahya Waloni itu harus kita doakan, kalau perlu doakan kepada Tuhan supaya dia seperti Saulus katanya. Ya, bahkan pendeta juga ada yang mengatakan begitu loh. Ya, sungguh memalukan kalau buat saya, seorang pendeta berani di medsos mengatakan hal-hal yang menurut saya sangat bodoh seperti itu. Ya, tidak boleh seorang pendeta yang mengetahui isi Alkitab itu menyatakan demikian. Ini dasarnya kok.
10 perintah Tuhan sudah bilang yang kedua, yaitu jangan menyebut nama Allahmu dengan tidak hormat atau sembarangan. Kamu berdoa menyebut nama Allahmu dengan sia-sia, itu bisa dikategorikan dengan sembarangan. Apalagi kalau dalam itu dalam nama Tuhan Yesus, seakan-akan dia tua seperti raja yang memerintah hulu balangnya. Tidak pernah saya lihat orang Kristen, pendeta ataupun gembala yang dengan tunduk kepala dengan hormat, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sembuhkanlah dia Tuhan. Tidak pernah. Yang ada dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan dia. Luar biasa memang ya. Jadi saya mohon pada jemaat Tuhan yang terkasih, jangan contoh perilaku-perilaku yang jelek seperti itu. Ambillah perilaku-perilaku yang baik. Ya, jangan orang ngomong begitu kita juga ikut-ikutan seperti itu. Ya, orang-orang yang seperti itu doanya itu sudah merasa dirinya itu sudah hebat. Merasa bahwa Tuhan di belakang nomor berapa. Tuhan adalah algojonya yang siap membela apa yang dia lakukan. Dia tidak pernah tahu bahwa dia itu adalah, ya dalam bahasa kasarnya itu jongosnya Tuhan. Seperti saya ini, hambanya Tuhan. Hamba kan tidak tahu. Dalam Alkitab dikatakan, ya, nasib hamba, riwayat hamba itu ada di tangan majikannya. Majikannya bilang apa, tidak boleh dibantah oleh hambanya. Dan ini kita harus kembali lagi pada pengertian yang seperti itu. Ya, jangan merasa seakan-akan karena dipakai Tuhan lalu dia itu lupakan kuasa Tuhan. Seakan-akan dia merasa dirinya sudah seperti Tuhan, ya, bisa memerintah Tuhan, sembuhkan, menjadikan mukjizat ini itu. Waduh, sungguh luar biasa ya. Ya, padahal kita tahu bahwa Tuhan mengajarkan kalau berdoa itu jangan di medsos. Tuhan mengatakan kalau berdoa, masuk ke dalam kamarmu, kunci kamarmu, berdoalah di tempat yang tersembunyi. Maka Allahmu yang tersembunyi juga akan mendengarkan doamu. Nah, kira-kira bagaimana kalau orang yang doanya di medsos itu dengan dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan dia. Atau misalnya dengan jempol kita pun, ya Tuhan, sembuhkanlah ya yang Waloni dan seterusnya. Itu sudah saya bahas kemarin ya. Ya, saya rasa ini jauh daripada perintah Alkitab. Lebih jahat kalian itu daripada orang Farisi. Orang Farisi itu kalau berdoa hanya di tikungan-tikungan jalan, di pasar-pasar, di tempat keramaian, hanya beberapa tempat situ saja. Mungkin kalau kita lihat tempat-tempat itu tidak lebih dari 100 orang atau ya ratusan lah. Ini kalau di medsos kamu berdoa seperti itu jangkauannya luas loh. Bisa ratusan ribu atau puluhan ribu orang yang mendengarkan. Makanya sekarang sebagian besar khususnya Kristen karismatik ini kalau berdoa begitu tidak pernah menundukkan kepala, merendahkan diri dalam nama Tuhan Yesus, tolong kabulkan doa saya. Tidak pernah. Selalu dalam nama Tuhan Yesus, perintah sifatnya, intonasinya itu adalah perintah kepada Tuhan. Ayo Tuhan, kerjakan ini supaya sembuh, biar saya mendapatkan kemuliaan. Berulang kali jangan mencuri nama Tuhan. Ya, berulang kali ya, siapapun Anda ya, mau pendeta yang terkenal, mau pendeta yang tidak terkenal, tunduk pada firman Tuhan. Justru Alkitab mengatakan, jangankan Alkitab lah, orang dunia sudah mengatakan seperti padi, semakin berisi semakin menunduk. Ya, jangan seperti padi yang kosong, semakin banyak tapi hampa kosong, maka dia bisa menaikkan bulir-bulirnya atau gabahnya ya. Baik, itu sedikit yang ingin saya ingatkan terus, karena ini penting sekali. Saya lihat banyak sekali orang Kristen yang mengikuti cara-cara hamba seperti itu. Nah, kita akan melihat lagi bagaimana apakah Yaya Waloni bisa dipakai oleh Tuhan. Saya tetap berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan sudah menetapkan syarat-syarat untuk menjadi penatua. Atau penatua itu apa? Itu orang-orang yang mengawasi jalannya gereja. Siapa itu? Majelis, pendeta, gembala, pelayan-pelayan, pekerja Tuhan, dan seterusnya. Itulah mereka orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan. Ya, mereka sudah dikatakan bahwa di dalam penjelasan tersebut kita bisa baca
harus suami dari satu istri, harus baik kelakuannya, jangan orang yang baru bertobat, kemudian dia tidak boleh pemarah, tidak menjadi hamba uang, dan seterusnya. Ya, nah, kalau jemaat Tuhan ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut, dapat melihat di video saya yang lain yang saya beri judul Mengupas Tuntas Ajaran Sesat Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa, atau Perempuan Dilarang Menjadi Pengkhotbah. Ya, di situ saya jelaskan secara detail, secara terperinci bahwa syarat-syarat yang ditetapkan oleh Tuhan itu ada untuk menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan. Ya, jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa kalau kita orang Kristen itu mengenal Tuhan kita, artinya kita tahu persis apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita, maka kita di dalam berdoa itu tidak boleh sembarangan. Tidak boleh kata orang sekarang asal nyeplak aja, asal berdoa apapun kita tidak peduli, kita doakan saja pokoknya. Yang penting kita sudah doa. Terus pengetahuan Alkitabnya juga cetek, dangkal sekali. Ya, jadi untuk itulah mari jemaat Tuhan dengarkan khotbah-khotbah yang bagus, yang khususnya bisa memperdalam pengetahuan kita tentang Alkitab. Dengan demikian nanti kita bisa menilai khotbah seseorang itu apakah dia khotbah dengan benar, membawakan firman Tuhan dengan benar, atau menyatakan isi hatinya sendiri, bukan menyatakan isi hati Tuhan. Ya, bagaimana tadi saya katakan kamu bisa berdoa dengan begitu kurang ajar kepada Tuhan? Kalau kamu ketemu bupati, camat lah, bupati, gubernur, berani nggak kamu ngomong begitu? Nggak berani. Harus ada sopan santunnya, sikap tangan apa segala macam, intonasi nada suara kita. Ya kan, tidak boleh kita hanya kata misalnya kepada gubernur, tolong itu ada penduduk yang kelaparan, tolong beri dia sumbangan. Bisa ditempeleng. Jangan-jangan seperti itu. Apalagi kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu kuasanya jauh lebih mereka. Kita sering mengimani juga bahwa dialah raja dari segala raja. Loh, kalau dia itu rajamu, raja dari segala raja, itu kasih kamu ketika kamu berdoa, dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan dia. Ya ampun. Ya, jadi itulah sedikit ulasan singkat dari saya tentang Yahya Waloni. Dan saya berpendapat tidak mungkinlah Yahya Waloni itu bisa dipakai oleh Tuhan, karena ya satu, dia sudah pernah diberi kesempatan oleh Tuhan yaitu menjadi pendeta, namun talenta itu tidak dikembangkan sehingga talenta itu diambil oleh Tuhan. Ya, jadi Tuhan tidak mungkin memakai Yahya Waloni itu, kecuali ya Tuhan memang melihat ada sesuatu hal yang tidak saya lihat, yang tidak saya tahu, itu mungkin. Ya, tapi selama ini yang saya tahu karena saya sebagai manusia, ya saya anggap tidak mungkin. Ya, tapi kan saya tidak mengenal Yahya Waloni, saya tidak tahu secara persis, saya hanya melihat dia dari medsos, ya, perilakunya dan seterusnya. Ya, jadi itu pendapat saya. Ya, sebab saya rasa Tuhan kita juga bukan Tuhan yang pelin-pelan, ya, bukan Tuhan yang seenaknya sendiri karena berkuasa langsung mau apapun boleh. Ya, kita ingat loh firman Tuhan, ya dan amin. Firman yang sudah dikeluarkan tidak mungkin ditarik kembali. Apalagi firman itu dilawan dengan firman Tuhan sendiri. Ya, pasti kalau itu yang terjadi ada sesuatu yang besar dibalik daripada maksud Tuhan. Ya, baik. Sekarang kita akan melihat kehidupan mengenai Saulus atau Paulus. Ya, dalam hal ini saya lebih memakai nama Saulus terlebih dahulu, ya, karena dia belum bertobat, ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa Saulus ini adalah orang Yahudi, ya, yang lahir di Tarsus. Di masa mudanya dia pernah sekolah, yaitu di sekolah kerabian yang dipimpin oleh seorang rabi yang sangat terkenal, yang sangat bagus, yaitu yang bernama Gamaliel, ya. Itu kita lihat di Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua
pada waktu ini. Ya. Jadi kalau kita melihat di ayat tadi, yaitu di Kisah Para Rasul 22 ayat 3, ada 3 hal yang sangat penting yang harus menjadi pedoman kita atau perhatian kita. Yang pertama yaitu Saulus mengatakan dia orang Yahudi. Ini penting ya. Menjadi orang Yahudi itu berarti kita mesti mengerti bahwa kalau dia orang Yahudi berarti mereka harus percaya pada hukum Taurat ataupun tanah atau hukum perjanjian lama. Itulah pegangan mereka kalau orang Yahudi. Ya, mereka taat percis, ya, mereka tidak akan berani melawan. Kenapa? Karena pengalaman kehidupan nenek moyangnya, terutama di 10 daripada tulah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Mesir dahulu, itu membuat mereka takut dan gentar. Jadi mereka umumnya masih amat sangat menghargai tanah ataupun Taurat. Apalagi nanti kita lihat ya, dia diajar oleh Gamaliel ya. Kemudian kedua, dididik dengan teliti oleh pemimpin Gamaliel dan hukum nenek moyang. Artinya apa? Artinya Saulus ini dari muda sudah dididik. Kalau mau tahu mengenai aturan-aturan di sekolah di Keyahudian, jemaat Tuhan yang terkasih dapat melihat video yang lain yang saya beri nama The Lost Years of Jesus. Ya, di sana juga ada saya jelaskan mengenai sekolah kerabian. Ya, jadi dari anak kecil dari umur 9 tahun itu sampai 20 tahunan, anak-anak Yahudi terutama yang lelaki itu dididik dalam hukum Taurat. Ya, mereka sangat menguasai, sangat bisa paham akan hukum Taurat. Apalagi sekarang Saulus dididik oleh seorang rabi yang sangat terkenal, yang sangat hebat di masa itu. Bahkan sampai sekarang ya, itu yaitu Rabi Gamaliel ya. Dan yang ketiga yaitu dia mengatakan dia seorang yang giat bekerja bagi Allah. Jadi dia ini bukan hanya rabi biasa, tetapi dia adalah seorang yang rajin bekerja di itu kepentingan atau bekerja di ladang Allah. Sama seperti kamu semua pada waktu ini. Pada waktu dia itu ayat ini dinyatakan, dia kan sedang dihakimi oleh para orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mungkin sebagian besar itu adalah mereka anggota mahkamah agama atau Sanhedrin. Jadi Saulus ingin menyatakan bahwa saya juga dulunya adalah anggota daripada Sanhedrin. Jadi kita tahu bahwa untuk menjadi anggota Sanhedrin ini tidak sembarangan. Tentu mereka memiliki kualifikasi yang tinggi terhadap hukum Taurat ataupun tanah. Ya, jadi itulah sekilas daripada latar belakang Saulus. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana pandangan kita kalau yang sudah tadi saya katakan tadi? Apakah Saulus itu seorang berandalan, seorang penjahat, atau sebaliknya Saulus adalah orang yang baik, mempunyai budi pekerti karena dia ahli di dalam agama? Ya, buat saya, menurut saya mustahil kalau orang yang hidupnya berandalan, tidak keruan itu diberi gelar rabi oleh orang Yahudi. Apalagi firman Tuhan juga mencatat bahwa Rasul Paulus itu termasuk salah seorang yang tidak tercela di dalam melakukan hukum Taurat. Nanti kita akan bahas ya. Jadi sebagai seorang yang mendalami hukum Taurat, dia tahu percis. Ya, kita aja tahu ya, bukan hukum Taurat ada 10 perintah Allah, ya, yaitu dilarang membunuh, ya, perintah ke-8 dari 10 perintah Allah. Jadi mustahil kalau Saulus itu tidak tahu bahwa ada hukum Allah yang menyatakan bahwa tidak boleh membunuh. Ya. Jadi sekali lagi Alkitab mencatat bahwa ada seorang yang bernama Saulus yang di dalam melaksanakan hukum Taurat itu dia sempurna atau tidak bercacat. Ya, bukan hanya satu, bahkan saya mencatatnya ada 3 orang di dalam Alkitab yang dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna, yaitu di Filipi 3 ayat 5 dan 6. Yang pertama yaitu mengenai Saulus dulu nih ya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi kalau firman
firman Tuhan saja sudah mengatakan bahwa Saulus adalah dan kebenaran dan mentaati hukum Taurat itu tidak bercacat, lalu siapa sih kita yang memberi label atau cap bahwa Saulus itu adalah orang jahat, Saulus itu adalah pembunuh, sadis, dia sama seperti teroris? Ya, saya mohon udahlah, hapuslah itu clipping-clipping, tulisan-tulisan ataupun video-video yang saya anggap sampah. Tidak mendidik sama sekali orang-orang Kristen, ya. Kemudian yang kedua yaitu Lukas 1 ayat 6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Nah, ayat ini berbicara mengenai Nabi Zakaria dan istrinya Elizabeth. Ya, itu mereka berdua itulah adalah orang tua daripada Yohanes Pembaptis. Jadi minimal ada 3 orang yang dicatat oleh Alkitab bahwa ada orang di dunia ini yang bisa menjalankan hukum Taurat dengan baik, dengan sempurna. Jadi kalau ada khotbah atau pendeta yang mengatakan bahwa wah itu hukum Taurat itu sangat sulit, tidak mungkinlah siapapun di dunia ini yang bisa menjalankan hukum Taurat dengan sempurna. Ya, baca dulu dong Alkitabnya dengan baik dong, ya kan? Jangan memberikan pendapat kita atau mengajarkan pendapat yang salah kepada jemaat. Akhirnya jemaat-jemaat yang malas membaca Alkitab juga akan menerimanya sebagai kebenaran. Lalu dengan asumsi seperti itu, makanya orang Kristen jadi malas untuk bertobat. Ya kan, mereka bilang, Tuhan kita kan baik, ya kan? Tidak ada kok orang yang sempurna kok menjalankan hukum Taurat atau hukum Tuhan kok. Ya, kalau gitu ya mari kita sama-sama. Ya, kalau mereka diampuni ya saya juga harus diampuni, sama-sama kita masuk surga. Kalau tidak ya yuk mari sama-sama kita masuk neraka. Ya, pemikiran-pemikiran jahat seperti ini yang akhirnya timbul hanya karena pendeta atau pengkhotbah yang salah dalam menerjemahkan firman Tuhan. Ya, sekali lagi hapuslah ya itu video-video yang tidak berguna, tidak menguatkan iman orang Kristen menurut saya, ya. Lalu sekarang menjadi pertanyaan, apakah mungkin Saulus sebagai seorang rabi yang menjalankan hukum Taurat begitu dengan sempurna dikatakan pembunuh yang sadis, pembunuh yang jahat, pembunuh yang berdarah dingin, pembunuh yang seperti teroris? Wah, jahat tuh orang-orang yang memberi label kepada Saulus seperti itu, ya. Ya, kemudian kita lihat yang tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa di Filipi 3 ayat 5-6 sudah secara gamblang dinyatakan bahwa Paulus adalah orang yang sangat taat di dalam menjalankan hukum Taurat. Jadi menurut saya walaupun secara kasat mata Saulus ini membunuh orang, menganiaya orang, dia pasti mempunyai suatu alasan yang kuat. Lalu pasti nanti ini ada jemaat Tuhan yang bertanya, ya tetap dong kalau dia membunuh, menganiaya orang, berarti itu dia tidak mengasihi, tetap aja dia berdosa, tetap aja dia bisa dianggap sebagai orang jahat. Nanti dulu ya, jangan memakai ayat-ayat yang umum untuk suatu kasus yang khusus atau tertentu. Ya, inilah kesalahan dari banyak sekali orang Kristen di mana firman Tuhan mengajar hukum Tuhan secara umum, yaitu mengasihi misalnya, terus dipakai semuanya, tidak ada yang terkecuali. Lihat kemarin video saya yang memberi judul bagaimana sikap orang Kristen terhadap kondisi Yahya Waloni. Ya tidak bisa, sama seperti peraturan pemerintah. Ya, ataupun peraturan di jalan, ya kan? Semua mobil boleh masuk, tapi ada tempat-tempat tertentu, jam-jam tertentu yang tidak boleh masuk. Apalagi kalau di Jakarta kita tahu, ya, hari Senin sampai Jumat boleh, hari Sabtu tidak boleh. Hari Sabtu boleh jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian tidak boleh. Jadi ada aturan-aturan yang khusus untuk waktu-waktu atau kasus-kasus tertentu. Jangan ditabrak. Nanti kita akan lihat apakah benar Saulus itu membunuh dan salah di mata hukum. Tapi kalau menurut saya, tanpa saya buktikan pun tidak perlu saya buktikan. Kalau Alkitab mengatakan bahwa Saulus atau Paulus itu di dalam hukum menjalankan hukum Taurat itu tidak bercacat, berarti memang dia tidak pernah berdosa. Kalau seorang berdosa, tidak mungkin dia bisa dikenakan predikat bahwa dia adalah
yang orang yang bisa menjalani hukum Taurat dengan sempurna, dengan tidak bercacat. Ya, ini aja sudah tahu, ya kan? Makanya jangan selalu menabrak ayat atau membanding-bandingkan ayat satu dengan ayat yang lain tanpa melihat kasusnya apa. Ya, tapi bahkan dia tetap membunuh orang. Iya, saya tidak mengatakan bahwa Saulus tidak pernah membunuh orang. Yang saya katakan adalah tidak benar kalau kita sebagai orang Kristen memberi predikat Saulus itu sebagai seorang pembunuh. Ini yang saya tekankan. Ya, mari kita lihat sekarang di Kisah Para Rasul 26 ayat 9 sampai 11. Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus bertindak keras. Aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Ya, 10. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala. Jadi Saulus tidak melakukan itu karena dia punya kepentingan pribadi. Dia melakukan itu karena adanya surat yang diperolehnya dari imam-imam kepala, ya. Tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Jadi Saulus itu memang menyatakan Alkitab kita itu Alkitab yang terbuka, yang adil, apa adanya kok, ya, tidak menutupi keadaan. Jadi Saulus menyatakan bahwa dia itu memang setuju kalau ada orang-orang dihukum mati, terutama kepada penganut-penganut yang percaya kepada Yesus. 11. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan di dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Itulah sebabnya dia sampai ke Damsyik tadi, ya. Jadi kalau kita lihat pada ayat ke-9 itu menyatakan alasan daripada Saulus menganiaya orang-orang Kristen. Karena ada perkataan, aku harus keras bertindak menentang nama Yesus yang berasal dari Nazaret itu. Jelas dia mengatakan. Jadi Saulus tidak boleh diberi label pembunuh sadis. Kalau dia pembunuh sadis, dia ketemu orang dia bunuh karena kepentingan dia sendiri. Ada orang yang kurang ajar sama dia bunuh. Ya kan, ada orang yang menyinggung dia bunuh. Tetapi Alkitab jelas mengatakan Saulus hanya menganiaya atau membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi ada satu perlakuan khusus. Nanti kita akan lihat kenapa. Di samping tentunya dia mempunyai surat yang diperoleh daripada para imam, yaitu orang-orang atau ketua-ketua Sanhedrin. Ya, sebagai anggota Sanhedrin dia tentu harus patuh terhadap pimpinannya. Apalagi ini bersifat keagamaan. Ya, dia tahu. Ya, nanti akan kita bahas sebentar lagi, ya. Kemudian pada ayat 11, Saulus sebenarnya juga telah memberikan kesempatan, ya, untuk mengampuni kepada pengikut-pengikut Yesus, karena ada perkataan tadi asal mereka mau menyangkal imannya. Jadi kalau ada pengikut daripada Yesus tidak langsung dibunuh atau diayani, dipukul, enggak. Mereka diberikan kesempatan untuk, ya, dalam istilah mereka bertobat, ya kan, harus menyadari bahwa perbuatan itu salah. Yaitu dengan cara bagaimana? Cukup dia menyangkal imannya aja kok. Ya, jadi Saulus memberikan kesempatan dalam tanda kutip, ya, pertobatan juga dalam tanda kutip bagi pengikut-pengikut Yesus. Masalahnya apa? Masalahnya nanti kita akan bahas. Salah satunya yaitu mereka tidak menganggap Yesus sebagai sang Mesias atau sang juru selamat atau anak Allah. Ini problem utamanya, ya. Jadi Alkitab juga mencatat bahwa Saulus tidak membunuh secara sembarangan, ya, hanya kepada pengikut Yesus saja. Saya garis bawahi. Kemudian kita lihat di Kisah Para Rasul 22 ayat 7. Maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ya. Jadi sekali lagi untuk para pengkhotbah, para pendeta, para umat Kristen,
Buka matamu, buka telingamu, baca Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, kalimat langsung yang diucapkan oleh Yesus mengatakan bahwa mengapa engkau menganiaya aku. Yesus tidak mengatakan mengapa engkau membunuh aku. Kok tiba-tiba bisa berubah ya, dari menganiaya jadi membunuh? Padahal firman Tuhan mengatakan jangan menambah-namai firmanku. Firmanku adalah murni. Siapa yang menambah-namai dia adalah penipu. Ya, jadi orang-orang yang suka menambah-namai atau mengubah bahkan ya, dari menganiaya menjadi membunuh, itu adalah seorang penipu. Nah, ini bukan kata saya loh, kata firman Tuhan. Ya, jadi sekali lagi mari hati-hati para pengkhotbah, para pendeta. Ya, tidak boleh. Kalau Tuhan sendiri sudah menyatakan bahwa dia merasa dianiaya, kenapa kalian menyatakan dia pembunuh berdarah dingin? Kamu berarti sudah menghakimi jauh kuasanya daripada Tuhan. Ya kan? Ya. Ya, janganlah menciptakan gosip lah, atau bahasa sekarang ya lebay lah para pengkhotbah, para pendeta. Biar kelihatannya wah sangat drama nih, ya kan? Biar umatnya merasa wah sangat takjub. Sekali lagi, jangan mencuri kemuliaan Tuhan, ya. Jangan mencuri kemuliaan nama Tuhan, ya. Berkhotbah menafsirkan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tetapi jangan berlebihan, jangan melampaui apa yang tertulis dalam firman Tuhan, apalagi kalau sampai melawan firman Tuhan. Ya, memang saya akuin bahwa di dalam penganiayaan tersebut kemungkinan bisa mati orang-orang yang menganut atau menuruti ajaran Yesus itu. Ya, nah untuk itu maka kita akan lihat dulu supaya jangan berdebat kusir terlalu jauh. Kita akan melihat apa artinya menganiaya. Menganiaya artinya menyiksa atau menindas. Jadi menganiaya itu bukan membunuh. Menganiaya itu menyiksa atau menindas. Memang kemungkinan besar di dalam menyiksa, orang disiksa di luar batas terlalu lama dia bisa meninggal. Tapi menganiaya itu bukan membunuh, ya. Kisah Para Rasul 22 ayat 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Jadi Saulus ini juga secara gamblang mengakui bahwa dia itu dulu menganiaya sampai mati. Apa itu? Hukum rajam. Nanti kita akan lihat apa bisa hukum rajam, ya. Hukum rajam itu memang pada bisa mati dia, tetapi dia tidak membunuh langsung, ya. Sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Jadi Saulus sendiri tidak mengatakan kalau ketemu orang Kristen langsung dibunuh, langsung dibacok dan seterusnya. Ya, dia katakan mereka itu ditangkap, kemudian dimasukkan penjara. Nah, kemudian mungkin di dalam penjara itu mereka dihakimi, disuruh menyangkal imannya, tidak mau, baru disiksa, ya. Kemudian yang kedua kita lihat, kalau membunuh itu langsung menghilangkan nyawa atau mematikan langsung. Misalnya membacok kepala, memenggal kepala, itu ya langsung mati. Itu namanya membunuh. Jadi ada satu perbedaan walaupun tidak terlalu besar, ya. Kemudian kita lihat lagi, nah kalau gitu kan tetap aja dong, dia kan membunuh tetap salah. Ya boleh kita berikan cap betul itu tidak boleh. Menurut saya tetap tidak boleh. Karena apa? Membunuh itu dalam predikat itu bisa berasosiasi lain, ya kan? Sedangkan sekali lagi firman Tuhan, Yesus sebagai Tuhan kita, ya, yang memiliki otoritas tertinggi sudah menyatakan bahwa Saulus itu menganiaya. Jadi kita sebagai pengikut ya tentu harus tunduk, harus patuh. Tidak boleh kita melawan daripada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan menganiaya, ya kita juga harus berkatakan bahwa Saulus itu dulunya adalah penganiaya daripada pengikut Yesus. Ya, nah yang jadi dasar sekarang, apa dasarnya Saulus
ya untuk melakukan hal-hal yang mungkin kita anggap dalam tanda kutip tercela itu. Ya, Yohanes 10 ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukankah karena suatu pekerjaan yang baik kami mau melempari kamu, ya, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya manusia, seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, inilah yang merupakan alasan daripada Saulus membunuh. Jadi Saulus membunuh itu bukan karena dia dendam, bukan karena dia dengki, bukan karena dia iri hati, bukan dia karena haus darah. Ya, karena di mata orang Yahudi itu mereka melihat Yesus itu manusia biasa kok, bukannya sang Mesias kok. Jadi ya hukum seperti manusia itulah yang berlaku. Kalau ada seorang manusia yang dia menyamakan dirinya dengan Allah atau anak Allah, hukumannya di dalam hukum Taurat adalah dirajam. Dirajam mati apa? Ya sampai mati, memang dihukum mati. Ya jadi memang mungkin ujungnya sama mati, tetapi ada dua proses ya. Kalau menganiaya dia membuat orang jadi susah dulu, menderita dulu, nah baru dia mati. Tapi kalau membunuh langsung dia mematikan orang. Ya, jadi ini harus difahami oleh jemaat Tuhan yang terkasih ya. Mengapa demikian? Karena memang Alkitab mencatat bahwa Saulus itu terkenal atau dikenal orang yang keras di dalam keagamaan atau tindakannya. Ya, Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberikan kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras di dalam agama kita. Jadi Saulus ini mengakui kok bahwa dia ini termasuk orang Farisi yang termasuk golongan yang keras, golongan yang tidak gampang menyerah, tidak gampang untuk digoyahkan imannya dalam menjalankan hukum Taurat ini. Ya, dia sangat tegas. Makanya dia menyatakan menurut mazhab yang paling keras. Ya, bahkan dia juga yang pernah menyetujui memang hukuman mati bagi Stefanus. Ya, kita lihat misalnya di Kisah Para Rasul 26 ayat 10. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa daripada imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Ya, memang dalam terjemahan King James Version, aku setuju itu diterjemahkan dengan I gave my voice. Artinya dia memberikan suaranya. Apa maksudnya? Maksudnya Saulus ini adalah anggota daripada Sanhedrin. Ketika Stefanus diadili oleh Mahkamah Agama, dia waktu pemungutan suara, karena Mahkamah Agama itu tidak diputuskan oleh ketuanya saja, tetapi diambil suara terbesar. Ya. Nah, ketika diambil suara mengenai kasus Stefanus ini, maka suara daripada Paulus itu dia memberikan yes, sehingga setuju Stefanus untuk dibunuh. Ya, ini juga membuktikan bahwa Saulus ini adalah anggota Sanhedrin. Dan sekali lagi saya mengingatkan, anggota Sanhedrin adalah mereka yang menguasai hukum Taurat dengan sangat baik. Jadi bukan hukum Taurat yang orang yang mengenal hukum Taurat yang abal-abal, tapi hukum Taurat yang sangat baik, yang benar-benar mengerti. Apalagi yang tadi dikatakan, dia pernah sekolah di Kerabian Gamaliel, ya. Jadi sekali lagi saya mau tegaskan, Saulus atau orang Yahudi tidak membunuh atau menganiaya dengan sembarang orang, tetapi mereka hanya mengincar atau memfokuskan diri mereka pada peng-Yesus maupun pengikut-pengikutnya yang dianggap telah menghujat Allah. Nah, jadi bisa dimengerti ya jemaat Tuhan yang terkasih, Saulus melakukan hal ini bukan karena itu. Dia ada dasar yang kuat, yaitu hukum Taurat di mana dia harus patuhi. Hukum Taurat yang menyatakan siapapun dia, tidak hanya orang Israel, siapapun dia orang itu, jika dia menghujat Allah, maka dia harus dirajam, dia harus dihukum mati.
Ya, apalagi juga Saulus telah mempergunakan surat dari imam-imam. Ya, karena kita tahu pada zaman itu, ya, walaupun kerajaan Romawi itu menguasai tanah perjanjian, Israel, tetapi mereka tidak mengurus mengenai hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan, dan itu diberikan kepada mahkamah agama. Makanya kita lihat dalam kasus Yesus maupun Saulus, ya kan, diputuskan dulu dengan mahkamah agama, baru dibawa kepada raja. Raja tinggal memutuskan saja, ya kan. Dia tidak berhak untuk mengadili, oh ini dia tidak bersalah, tidak bisa. Kalau Sanhedrin sudah memutuskan secara agama dia bersalah, maka raja harus, seperti Pontius Pilatus misalnya, harus tunduk kepada keputusan Sanhedrin itu. Ya, kemudian kita lihat juga hukum Tauratnya. Imamat 24 ayat 16. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati. Ya, siapa yang menghujat nama Tuhan, dia tidak katakan umatku atau bangsa Israel, ya. Dan dilontari dengan batu oleh seluruh jemaat, baik orang asing maupun orang asli Israel asli. Bila ia menghujat Allah, haruslah dihukum mati. Di bagian B lebih jelas lagi ditekankan bahwa, ya kan, baik bangsa asing maupun orang Israel asli, bila ia menghujat nama Allah, haruslah dihukum mati. Ya, jadi jika kita melihat atau kita memposisikan diri kita sebagai orang Yahudi pada masa itu, tentu tidak salah. Ya, membunuh pengikut Yesus itu tidak salah, karena ada hukum Taurat yang mereka tidak mengakui Yesus. Ya, kalau kita berbicara iman kan tidak bisa dipaksa, ya kan? Ya kan, kalau ada orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, itu urusan mereka. Ya kan, kayak sekarang saja, kalau ada orang yang menganut agama apa, ya terserah, selama agama tersebut diakui oleh negara, selama dia berkelakuan baik. Ya, demikian juga pada masa itu, orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus, makanya Yesus ingin dibunuh, akan dirajam. Pernah kan beberapa kali Yesus dikatakan ingin dilontari batu. Dilontari batu jangan pikir cuma disambit gitu tuh, dalam bahasa Indonesianya. Dilontari batu artinya dijatuhkan hukuman rajam. Ya. Sedangkan bagi pengikut Yesus, ya tadi dikatakan tadi, siapapun, baik orang asing maupun orang asli Israel. Dan jadi kalau kita mau membuka hati kita, pikiran kita, jangan dulu kita berasumsi, wah Saulus jahat, Saulus pembunuh berdarah. Tidak ada masalah. Ya, nanti kita akan lihat terus alasan-alasannya. Ya, kita lihat ada beberapa contoh di Alkitab yang mati karena menghujat Allah. Misalnya, yang pertama yaitu kita ingat cerita Bani Korah yang merasa mempunyai kemampuan setingkat imam, ya, sehingga mereka berani membantah Musa dan Harun, dan itu juga diartikan mereka membantah Tuhan, sehingga akhirnya mereka semua ditelan di bumi. Jadi hukumannya memang begitu, ya, mati, ya. Kemudian dibilang, yaitu kita bisa lihat di Bilangan 26 ayat 10. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika kedua 150 orang itu dibakar api, sehingga mereka menjadi peringatan. Ya, kemudian contoh yang kedua yaitu misalnya kita juga ingat misalnya Tuhan memerintahkan untuk membunuh siapapun mereka yang tidak mempunyai tanda T di dahinya. Ya, kalau kita mau baca itu di Yeskiel 9 ayat 4 sampai 7. Ya, Tuhan memerintahkan tidak peduli siapapun, laki-laki perempuan semuanya bunuh. Nah, apakah kalau mereka yang menjalankan perintah Tuhan pada waktu itu digolongkan juga jahat? Tidak bisa dikatakan jahat. Orang yang menjalankan perintah Tuhan jelas tidak mungkin dikategorikan orang yang berniat jahat. Atau juga kita baca di kitab Perjanjian Lama, berbagai kesempatan itu dalam berbagai peperangan bangsa Israel melawan musuh-musuhnya, Tuhan seringkali mengatakan bunuh, musnahkan mereka semuanya dan seterusnya. Apakah langsung kita juga mencap bahwa wah, bangsa Israel itu adalah bangsa yang kejam, bangsa yang berdarah dingin karena banyak membunuh orang pada waktu zaman dahulu? Ya, tidak bisa, karena hal itu adalah perintah Allah.
Jadi kalau mereka menyatakan atau menjalankan perintah Allah, jelas tidak dapat bersalah. Karena apa? Karena Allah itu tidak pernah bersalah. Allah itu merupakan sumber kebenaran. Jadi kalau dia sumber kebenaran, tidak mungkin. Jadi ayo jemaat Tuhan yang terkasih atau pengikut Kristen, jangan kau membantah. Ya, kalau Allah sudah menyatakan menganiaya, ya cukup sampai kata menganiaya saja. Ya. Jadi sekali lagi, sangatlah tidak tepat kalau pengkhotbah maupun pemerintah itu memberi label, mencap jahat itu selama-lamanya, sehingga dikatakan Saulus itu pembunuh sadis, yang bengis dan seterusnya. Ya, dasarnya saya sudah katakan bahwa mereka melakukan itu hanya karena mereka menganggap Yesus bukan anak Allah, ya, bukan sang Mesias, ya. Jadi kalau kita lihat tindakan Saulus memang sangat keras mereka menghujat kepada mereka yang menghujat Allah. Kenapa? Karena memang di dalam hukum Taurat itu mengucapkan atau menyebut nama Allah dengan sembarangan itu adalah suatu dosa yang tidak diperbolehkan. Ya, itulah sebabnya maka orang-orang Yahudi bahkan sampai sekarang mereka tidak berani menyebut nama Tuhan mereka dengan kata YHWH itu, yaitu Yod-Heh-Vav-Heh tadi. Ya, mereka mengganti namanya Adonai. Ya, jadi bagi mereka yang ingin juga memperdalam mengenai sebutan Yod-Heh-Vav-Heh atau Adonai ini, bisa melihat di video yang saya yang lain, yaitu penyebutan mengenai nama Allah. Di sana saya kupas juga alasan-alasannya, ya. Jadi sekali lagi ya, Saulus bukan orang jahat, ya, tapi dia seorang rabi, dia seorang yang menguasai Taurat, dia seorang yang menjalankan Taurat dengan sempurna, ya. Jadi kalau menurut saya jelas, karena kalau kita sudah kupas, ada perbedaan yang besar kalau kita menyamakan Saulus dengan pembunuh biasa atau pemberandalan biasa. Ya, seringkali kita ini memakai perasaan kita kok. Misalnya begini, ada seorang, saya sering ini dikirimkan di grup WA. Ada seorang dikatakan perempuan yang sudah 3 hari tidak makan dan tidak punya uang. Lalu dia pergi ke supermarket, dia mencuri. Namun sayangnya dia mencuri itu ketahuan oleh security daripada supermarket tersebut. Lalu diceritakan bahwa ternyata security supermarket itu mengampuni dia, bahkan memberikan berbagai macam kebutuhan dia. Lalu banyak waktu itu yang orang-orang di grup itu, wah hebat, ya dia mengalahkan hukum dengan kasih, bla 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 bla. Aduh, kalau semua orang yang tidak makan datang ke supermarket, misalnya kamu udah yang punya supermarket atau kedai atau toko sembako gitu ya, kamu datang kemudian ada orang nggak punya duit, dia ambil barang semuanya begitu, kamu bagaimana sih? Ya, jadi janganlah menerapkan hukum Tuhan dengan menabrak firman Tuhan yang lain. Mengasihi sesama itu benar, tapi ingat, jangan mencuri juga itu adalah hukum Tuhan. Nah, jadi yang tadi jangan sepotong aja. Yang membunuh orang itu dosa, tidak melihat menghujat orang itu hukumannya adalah mati atau raja. Jadi kita harus melihat dulu mana pasal yang tepat yang harus diterapkan dalam berbagai kasus tersebut. Ya, mari kita lihat di Matius 22 ayat 37 dan 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 39, dan hukum yang kedua yang sama itu adalah ialah kasih samamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi di dalam kita menjalankan hukum Tuhan harus mendahulukan dulu mengasihi Tuhan. Bukannya kita menjalankan dulu mengasihi sesama manusia. Ya.
Jadi di dalam membaca Alkitab kita harus bisa juga menangkap artinya. Jangan pandai aja menghafal, tahu bahwa hukum pertama dan terutama itu adalah mengasihi Tuhan, yang kedua baru manusia. Tetapi prakteknya ngawur, acak-acakan, semaunya sendiri, perasaannya dimainkan. Nah, ini susah. Ya, menjalankan hukum Tuhan itu kita tidak boleh pakai perasaan kita itu sendiri, tetapi perasaan Tuhan yang kita pakai, firman Tuhan yang kita pegang. Ya. Nah, sekarang tentu logikanya gimana antara yang membunuh dan yang dibunuh? Ini jadi masalah. Ya, tentu bagi orang Kristen kita, ya dia salah dong. Tuhan kan, Yesus kan Tuhan. Coba kamu ngomong sampai sekarang sama orang Yahudi, dia nggak mau. Dia nggak mau menerima. Ya, bahkan banyak beberapa pertanyaan yang mungkin kalian tidak bisa jawab. Karena dia bilang Mesias itu harus sesuai dengan firman Tuhan, harus yang gagah perkasa yang akan membebaskan mereka dan seterusnya. Ya kan? Atau dia tidak menerima pengorbanan Yesus menjadi salib karena hukum Taurat melarang membunuh orang untuk persembahan apapun juga. Nah, inilah perbedaan pandang yang harus kita hormati. Ya, kalau selamanya kita kekeh, ya kita tidak akan mendapatkan suatu kesesuaian atau kesepakatan. Ya, memang sekali lagi ini adalah iman, kepercayaan. Ya, saya tidak membela orang Yahudi, ya. Saya hanya meluruskan firman Tuhan. Nanti kita akan lihat. Kita kan lagi bicarakan mengenai Yahya Waloni dan dibandingkan dengan Saulus. Ya, jadi ya kita kupas semuanya supaya jemaat Tuhan yang terkasih atau orang-orang Kristen itu tidak sembarangan lagi memberikan komentar. Ya kan? Jangan mempermalukanlah kita umat Kristen lah dengan pengetahuan Alkitab yang acak-acakan itu, ya. Bilang bahwa Yahya Lawang dengan bisa dipakai seperti apa Saulus, jelas tidak bisa. Yahya Waloni itu menghujat, menghina segala macam, itu di atas kebencian diri sendiri. Sedangkan Saulus melakukannya dia berdasarkan perintah agama dia. Agama yang diyakini dengan imannya dengan begitu kuat, dengan pendalaman yang begitu besar. Bahkan kalau menurut saya, ya kan, Saulus ini harus mendapat pengampunan. Ya, walaupun kita lihat juga di Alkitab ternyata benar bahwa Saulus mendapatkan pengampunan. Ya kan, itu ketika dia dipakai oleh Tuhan, ya, merubah namanya dari Saulus menjadi Paulus. Ya, jadi mengapa kok Tuhan bisa mencela-mencela gitu? Kan membunuh, kata Tuhan gak boleh membunuh. Sekali lagi, ada ayat-ayat khususnya. Di mata Tuhan, Saulus membunuh ini adalah dia melakukan pembunuhan dapat dikategorikan tidak disengaja. Karena perbuatan membunuh disengaja itu karena adanya dendam, adanya keinginan, adanya kemauan, ada keuntungan yang diperoleh. Itu hukum membunuh di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, Saulus ini tidak punya itu. Dia landasan hukumnya adalah firman Tuhan. Dia merasa dia diperintah oleh Tuhan. Ya, dan untuk itulah saya pikir makanya Saulus diampuni oleh Tuhan. Walaupun mungkin di mata kita tidak dibenarkan, tetapi jelas Saulus sudah mendapat pengampunan dari Tuhan. Dan sekali lagi, saya mengimani bahwa Tuhan yang saya sembah itu bukan Tuhan yang mencela-mencela, bukan Tuhan yang semau-maunya, bukan Tuhan yang berkuasa atas tindak pribadi dia sendiri, tidak. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha adil, maha segala-galanya. Jadi pertimbangan-pertimbangan itulah yang menjadikan alasan bahwa Saulus tidak dianggap bersalah, atau boleh dikatakan dosa tetap, tapi yang tidak mendatangkan maut. Nah, untuk lebih jelas yang mengenai pemahaman dosa yang tidak mendatangkan maut, ya jemaat Tuhan yang terkasih dapat melihat video saya yang lain juga, ya. Demikianlah sekilas mengenai pembahasan saya, perbedaan yang jauh sekali antara Yahya Waloni dengan Saulus. Ya, mudah-mudahan ini membuka wawasan kita, membuka pengetahuan kita tentang agama yang benar, bukan agama di pinggir jalan, bukan agama yang
dikhotbahkan dengan sembarangan oleh para pengkhotbah yang tidak memakai Alkitab, yang mendramatisir peristiwa Saulus ini. Tidak ya, tapi saya berpegang tetap pada perintah Tuhan ya. Demikianlah pembahasan mengenai pendalaman Alkitab pada malam hari ini ya. Sebelum mengakhirinya, mari kita angkat tangan kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan dan pemberitaan Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman ini terus memberikan pencerahan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami bisa lebih mengenal Engkau dengan lebih baik dan lebih dalam. Penuhi rasa lapar dan haus kami Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang sudah diberkati kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dan sebelum itu, mari kita angkat pujian kembali. Terima kasih Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan, karena kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh ada di dunia ini Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, amin. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan. Ada sebab anugerah-Mu, amin. Ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari kita bersyukur, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, kan memuji-Mu selamanya. Oh haleluya. Kami percaya Tuhan,
firman-Mu akan digenapi dalam kehidupan kami, Tuhan. Tiada Allah yang begitu baik selain Engkau, Tuhan, di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, atas semua kebaikan dan kemurahan, Tuhan. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janji-Mu, berharapan hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janji-Mu, berharapan hanya padamu. Hatiku percaya hanya pada Engkau, Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya, Tuhan, bahwa semua apa yang telah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami adalah untuk kebaikan hati kami, Tuhan. Untuk itu, Tuhan, kami berserah pada Engkau. Kami percayakan hidup kami di tangan-Mu, sebab tiada Allah selain Engkau, Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. I trust, I will trust Him, Lord, I will trust, Lord, I will trust Him, Lord, I will trust in You, my heart will trust in You. Hati kami percaya, Tuhan, hatiku percaya hanya kepada Engkau. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ya Tuhan, kami sudah di akhir ibadah kami pada malam hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga pada malam hari ini kami boleh bersekutu dengan Tuhan.
akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami harap Tuhan, biarlah Tuhan dapat menjamah hati kami Tuhan. Biar kami boleh merasakan sukacita yang besar di dalam hati bersama dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau menaikkan puji-pujian untuk menyukakan hati Tuhan. Aku diberkati. Yuk, jemaat Tuhan yang terkasih, sambil kita bertepuk tangan, kita nyanyikan pujian ini. Berkati sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Kita tentu bersuka tiap hari kita diberkati oleh Tuhan. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Amin. Mulai dari bangun pagi siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan. Demikianlah ibadah penyembahan pada malam hari ini. Kita akan berjumpa kembali dalam program yang sama di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.